Sebentar lagi sampai puncak Ciremai. Insyaallah subuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Gunung Ciremai adalah gunung yang sangat cantik dan gagah. Gunung yang dari kecil sudah sering saya dengar cerita dan kisahnya, terutama kisah-kisah menarik tentang pendakian bapak saya ke gunung ini. Gunung Ciremai terletak antara kota Majalengka dan kota Kuningan yang sangat cantik. Baik, di video kali ini kita akan menelusuri gunung ini via jalur Sadarehe, Trisakti Sadarehe. Check it out. Kami berangkat dari Bandung sekitar pukul 1 dini hari dan tiba di base camp Gunung Ciremai via Sadarehe sekitar pukul 3 dini hari lebih, melewati melalui jalur tol Cisumdawu. Kami menunggu pagi untuk melakukan registrasi ulang pukul 7 dan cek kesehatan. Setelah itu kami ready untuk berangkat. Yes, dalam pendakian kali ini saya bersama tim The Smiths alias The Summit Seekers. Kami bersebelas dan siap untuk mendaki. Kebetulan ada Ranger Senior Gunung Ciremai yang ikut dengan mobil kami. Kami mendapatkan cerita-cerita lucu, menarik dari beliau. Juga trik cara bernafas dalam pendakian, yaitu masuk hidung keluar hidung. Dan trik itu sangat berhasil buat saya. Gimana? Oi. Ini Sadarehe nih. Selamat datang di Sadarehe. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dengan medan jalan yang berbatu, pokoknya off-road, kami akhirnya tiba di base camp Trisakti Sadarehe. Ya, jadi kami bertemu dengan teman-teman yang sudah berangkat duluan dengan mobil sebelumnya. Setelah itu kami bersiap-siap untuk segera melakukan pendakian agar waktunya untuk menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur pendakian via Sadarehe ini akan memakan waktu sekitar 8-9 jam. Ada 8 pos dengan masing-masing jarak tempuh per pos adalah 1 jam sampai 1,5 jam dengan trek yang curam dan terjal. Kemudian disambung ke puncak sekitar 1,5 jam yang akan dilakukan ketika summit dini hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, normalnya adalah 1 jam. Alhamdulillah saya sampai juga di pos 1 Lawang Gede. Di sana sudah ada Kang Riki sebagai trekking leader. Kemudian disusul juga oleh teman-teman lainnya. Alhamdulillah trek lumayan terjal dari awal. Pos 1 dengan membawa carrier ya makin membuat dengkul hilang.
Perjalanan kami lanjutkan ke pos 2 setelah beristirahat sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, treknya udah makin menanjak dan Setelah jalan sudah 40 vegetasi sudah makin lebat. sampai pos 2. Dipenuhi didominasi dengan akar-akar dan pohon-pohon tinggi. Pos 1 ke Akhirnya setelah pos 1 30 menit. menempuh waktu sekitar 45 menit dari normalnya 1 jam, saya pun tiba di pos 2 Balik deh tuh ya Tiana. dan kembali bertemu dengan teman-teman yang lain. Iya. Mantap. Alhamdulillah. Sampai pos 2. Ah. Tegal dia muju. Jadi gorengannya yang dihabisin di warung ya. Bisain. Yo, mari. Setelah beristirahat sejenak, saya pun melanjutkan pendakian menuju pos 3. Vegetasi semakin lebat dan tanjakan pun semakin curam. Hanya saja pemandangannya sangat cantik dan sejuk, tapi tetap saja membuat kita melehoi. Melehoi. Istirahat dulu. Tanjakan curam menuju pos 3. Sampai pos 3 terjal banget. 1 jam. Setelah menempuh perjalanan terjal sekitar 45 menit, Diakhiri dengan akhirnya saya pun tiba di pos 3. Waktu normal dari pos 2 ke pos 3 adalah 60 menit. Di sana udah ada teman-teman yang sampai duluan, yang sudah jalan duluan, dan kami pun memutuskan untuk isoma di sini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Kenapa isoma di pos 3? Karena menurut info setelah pos 3 akan ada tanjakan-tanjakan, treknya akan nanjak terus, dan jika diisinya di pos setelah pos 3 maka kemungkinan kita akan muntah. Nggak jauh dengan ini Mang Layang, nggak jauh dengan Mang Layang. Mana Mas? Aman? Amin. Sampai pos 3. Kehausan kayak begini terjal. Ngupas jeruk itu Masya Allah. Jeruknya Om Eca. Ini tuh jeruk, makan jeruk. Ini Masya Allah kalau lagi begini nih, aduh ya Allah, wangi. Alhamdulillah sampai pos 4. Pak. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4, memakan waktu sekitar 20 menit yang harusnya 60 menit. Pos 4 ini bagus juga untuk kita istirahat sejenak, banyak pendaki yang sedang turun. Pos 5 sekitar
40 menit. Saya pun melanjutkan Tanjakannya. perjalanan menuju pos 5 dengan waktu tempuh 45 menit, Alhamdulillah. sedangkan waktu normal adalah 60 menit. Laun-laun asal kelakon. Buyut ketug. Pos 6. 16 menit. Siap. Alhamdulillah. Tinggal kali itu Saya pun melanjutkan perjalanan menuju pos 6 PR. yang ditempuh dalam waktu 20 menit dari total normalnya 30 menit. Cukup pendek jaraknya namun terjal. Di pos 6 ini adalah titik di mana nanti setelah ini kita akan menuju pos 7 dan pos 8 yang menurut info Dikit ya. akan tanjakannya akan sangat curam dan terjal serta melelahkan. Ini aja nah. Set. Di antara pos 6 pos 7 yang terjal itu tanjakan Cita-Cita. Setelah beristirahat di pos Sunset, Masya Allah. 6, kami sudah berjalan kembali menuju pos 7 dan menemukan tanjakan yang sangat terjal. Masuk dulu. Kami lihat sejenak sambil menikmati sunset. Mas, gimana nih Mas tindakan Cita-Cita? Luar biasa. Tenang. Oh, cita-cita jadi cita-cita tuh kayak gini kalau mau digapai mungkin ya filosofinya. Ada yang nomor ntar di atas. Ojo. Setelah mencoba menggapai cita-cita melalui tanjakan Cita-Cita, akhirnya kami pun sampai ke pos 7 dengan susah payah dan berat Tes. karena bawa carrier. Aduh, memang sih tanjakannya parah sih ya ini. Masya Allah. Pos 7 ke pos 8. Edelweiss. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian dari pos 7 ke pos 8. Ya, pos 8 ini estimasi waktunya adalah sekitar 120 menit. Kemudian tanjakannya pun akan makin terjal ya. Kemiringannya akan makin terjal dan treknya pun makin sulit. Hanya saja kami terhibur oleh pemandangan padang Edelweiss yang ada, Masya Allah, dan vegetasinya mulai nggak ada dan mulai terbuka. Jadi walaupun terjal itu benar-benar kami sangat takjub ya dan sangat mengobati rasa lelah ini. Pokoknya lebih ke takjub walaupun gempor. Bunga Edelweiss. Guys, Masya Allah nih pohon Edelweiss, padang Edelweiss. Sejauh mata memandang Edelweiss dan saya lagi di dalamnya, di antaranya. Ini langka nggak boleh kalau berbunga nggak boleh dipetik, nggak boleh diganggu. Jalurnya ada web ya. Gimana Om? Juara.
Halo Kak. Kesini bisa ke Jenggot. Kalau nggak di situ. Halo Meru. Jenggot. Halo. Dan ini milih ke kanan, saya tadi ke kiri. Ayo Kak, gimana Kak? Ya, Meru. Mantap guys, kita di Luis nih. Mantap. Ayo Maca. Di Luis lagi sunset tuh, lihat. Santai tuh Maca. Keren. Keren. Masya Allah. Om gimana Om? Alhamdulillah. Terbaik. Baik ya. Terbaik. Mantap guys, ini elevasinya guys, bukan main-main. Oh Maca. Tapi ini agak atas sedikit ah. Berapa bukit kita ini lalui tadi. Masya Allah. Awan. Iya, awan. Karena udah sering naik gunung Kak, jadi alhamdulillah Papa enggak terlalu. Saya waktu ke Kerenceng Om. Kan Kerenceng pas mau ke puncaknya tipis pisan. Gini toh. Sampai diam nggak bisa gerak. Masya Allah. Puncak Ciremai. Alhamdulillah, setelah mendaki jalan terjal tadi sekitar kurang lebih 60 menit, akhirnya kami pun tiba di daerah atau tempat yang agak landai. Menurut info, apabila sudah menemukan tempat yang landai berarti kita akan sudah dekat dengan pos 8 Kawah Burung. Di situ terlihat puncak Ciremai, bikin merinding ya Allah. Kawah Burung. Tidak lama dari situ, saya pun tiba di pos 8 Kawah Burung. Campur aduk perasaannya, senang, lelah, dan juga takjub, merasa kecil ketika sampai di sini. Kawah Burung adalah sabana yang luas, pos 8, dan sangat-sangat indah sekali tempat campnya para pendaki yang akan ke puncak Ciremai. Waktu tempuh perjalanan dari base camp ke pos 8 saya tempuh sekitar 8 jam dan saya sampai sini ketika waktu maghrib. Lihat di sana anak-anak atau teman-teman lain sudah mulai mendirikan tenda dan mereka sudah sampai duluan. Ada Kang Yuyun, Kang Seno, Kang Riki, Kang Eza, dan yang lain masih berada di belakang. Alhamdulillah, tinggal kita persiapan summit nanti jam 3.